Ya, sejumlah lembaga ekonomi tengah berlomba-lomba memangkas pertumbuhan ekonomi baik dunia, kawasan maupun negara akibat pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, setelah Bank Dunia, lembaga Moody's Investor Service dan juga Morgan Stanley, kini Asian Development Bank alias ADB memiliki ramalan yang tidak kalah suram soal geliat ekonomi Asia karena dihempas badai wabah corona. Nah, kita akan simak dalam Corona Menghantam Ekonomi Asia Suram. ADB memperingatkan separuh pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB di negara berkembang di Asia dapat terpangkas akibat corona. Nah, lembaga yang bermarkas di Manila ini mengatakan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia yang terdiri dari 45 negara termasuk China dan juga India akan mengalami perlambatan menjadi 2,2% saja di tahun 2020. Bayangkan angka ini merosot jauh dari perkiraan sebelumnya adalah 5,2%. Ini artinya besar sekali dampak akibat COVID-19 terhadap perekonomian di kawasan Asia. Dan bahkan Direktur Divisi Penelitian Ekonomi Makro ADB Abdul Abiyat ini menyebutkan bahwa ini akan menjadi pertumbuhan terendah dalam 22 tahun terakhir sejak krisis keuangan Asia. Nah, meski demikian di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia ini diperkirakan akan pulih dan tumbuh kembali ke angka 6,2%. Dan kita ingat lagi penyebaran COVID-19 dimulai dari raksasa ekonomi China yang juga markasnya adalah di Asia. Jadi otomatis pukulan corona bagi China ini akan sangat menggoncang kawasan Asia yang kini didominasi oleh negara-negara berkembang. Dan kita akan lihat dan bedah terlebih dahulu beberapa kawasan di Asia begitu. Jadi yang pertama kita akan lihat kawasan Asia Timur terlebih dahulu, di mana kawasan ini diprediksi hanya mampu tumbuh sebesar 2% di tahun 2020. Jadi sumber utama pengaruhnya siapa lagi kalau bukan China. Jadi China sebagai negara virus COVID-19 ini berasal diprediksi akan terpangkas lebih dari setengah prediksi sebelumnya, yaitu 2,3%. Ini tentu jauh ya, bahkan sangat dalam begitu dibandingkan dengan prediksi sebelumnya adalah 5,8%. Dan pada kuartal pertama 2020 ekonomi China ini seakan mati suri akibat lonjakan jumlah infeksi dan juga kematian. Dan kemudian memasuki kuartal kedua saat kasus penyebaran di China berkurang, justru negara-negara lain yang tengah kewalahan dan juga melakukan lockdown. Tentu kondisi ini tidak menguntungkan begitu ya bagi perekonomian China. Dan ADB memperkirakan bahwa kerugian ekonomi China bisa mencapai 4,1 triliun dolar Amerika Serikat akibat pandemi COVID-19, dan kemudian dampak terburuk dari kawasan ini justru dirasakan oleh Hong Kong. Kita lihat di sini Hong Kong bahkan diramal akan terkontraksi 3,3%, meski kemudian di tahun 2021 diprediksi akan membaik dan pertumbuhan 3,5%. Dan kita lihat sebelumnya bahwa untuk China sendiri diprediksi di tahun 2021 akan tumbuh sebesar 7,3% kala badai ataupun juga pandemi dari COVID-19 ini berakhir. Nah, kemudian kita akan bergerak ke kawasan Asia Timur. Dari Asia Timur kita bergerak ke Asia Selatan. Jadi ramalan ini kita lihat masih suram juga begitu ya sebetulnya, meski masih mending dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Dikarenakan untuk kawasan Asia Selatan ini diprediksi bisa tumbuh hingga 4,1% sepanjang tahun 2021. Nah, penggerak ekonomi terbesar di Asia Selatan adalah India. Jadi ekspansi fiskal di negeri ini diprediksi bisa melambat mencapai 4%. Padahal kita ketahui bahwa ekonominya sudah cukup melambat tajam di tahun 2019. Nah, sementara itu kita ketahui juga bahwa India pun tidak lepas ya dari pandemi COVID-19, dan bahkan pemerintahnya tengah mengikuti langkah negara-negara lainnya dengan mengambil opsi yang cukup ekstrim, yaitu melakukan kebijakan lockdown. Nah, kebijakan ini justru menimbulkan permasalahan baru di negeri India, yaitu kerusuhan yang tentunya jika tidak ditangani dengan baik akan menjadi masalah ekonomi baru selain corona itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat bahwa sebetulnya di kawasan ini, namun tidak ada di grafis ini, adalah yang paling terpukul adalah kawasan Maldives. Jadi ini diprediksi akan amblas ke minus 3% di tahun 2020, meski di tahun 2021 diprediksi akan kembali melesat sebesar 7,5% untuk Maldives begitu ya. Kemudian dari Asia Selatan kita akan bergerak begitu ke kawasan Asia Tenggara yang justru menurut ramalan ADB ini akan paling buruk begitu ya. Jadi diperkirakan hanya mampu tumbuh 1% saja. Seperempatnya dari prediksi sebelumnya, yaitu 4,4% pada tahun lalu. Dan sayangnya disinilah
lokasi negara kita Indonesia berada. Jadi negara penyokong ekonomi Asia Tenggara, Singapura bahkan diduga hanya mampu bergeliat di angka 0,2% saja. Dan di Indonesia sendiri IDB memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 2,5%. Kita lihat di sini. Jadi benar-benar cuma setengah dari realisasi pada tahun lalu yang sebesar 5,0%. Bayangkan, jadi skenario ini bahkan berlaku setelah insentif sebesar 405 triliun rupiah digelontorkan oleh pemerintah untuk melawan badai dari corona sendiri. Jadi Direktur IDB untuk Indonesia, Winfred Wiklen menyebutkan meski Indonesia memiliki landasan makroekonomi yang kuat, wabah COVID-19 yang tengah berlangsung telah mengubah arah perekonomian Indonesia. Jadi Wiklen juga menyebutkan bahwa tindakan tegas perlu diterapkan secara efektif untuk menanggulangi dampak kesehatan dan juga ekonomi, khususnya untuk melindungi kelompok miskin dan juga rentan. Nah, jika hal ini dapat dilakukan, perekonomian Indonesia diperkirakan bisa kembali ke kisaran 5% di tahun 2021. Dan bahkan IDB juga menyebutkan bahwa tidak ada ekonomi suatu negara di Asia yang lolos dari pandemi ini tanpa cedera. Namun seberapa parah cedera perekonomian akan bergantung pada seberapa cepat dan juga efektif penyebaran wabah COVID-19 dapat teratasi. Karena keterbatasan sistem kesehatan dan juga pembatasan sosial yang terus berlangsung bisa memperburuk dampak dari pandemi terhadap ekonomi. Nah, lantas menurut Anda apakah Indonesia sudah cepat dan juga sudah efektif dalam menangani kasus penyebaran ini?